Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah kapal kemanusiaan Sumud Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel Rabu malam. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Sebelum menyergap dan menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi flotilla bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Suasana semakin menegangkan saat rombongan sukarelawan di atas kapal lainnya terlihat mengangkat tangan, tanda mereka juga turut disergap. Sementara itu, kapal Observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia Hussein Gaza dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Hingga kini, kondisi perairan Laut Mediterania masih mencekam. Misi kemanusiaan ini diikuti lebih dari 40 kapal dari berbagai negara. Assalamualaikum, laporan dari Global Sumud Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video aktivis Greta Thunberg sedang diperiksa Angkatan Laut Israel pada Rabu waktu setempat. Seluruh aktivis dari Armada Internasional yang coba menembus blokade Israel atas wilayah Palestina itu juga ditahan. Armada Global Sumud melibatkan sekitar 45 kapal yang memboyong politisi hingga aktivis dengan misi mematahkan blokade Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya, Israel telah memberi peringatan agar armada internasional itu tidak memasuki perairan yang diklaim Israel di bawah blokade mereka. Deng Ical, untuk memuluskan perdamaian yang sudah lebih dari 2 tahun, kasihan sekali saudara kita yang ada di Palestina, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana kontribusi kita bisa ikut serta untuk konsisten memberikan kedamaian bagi Palestina? Ya, yang paling penting adalah Indonesia mesti mengambil peran untuk mendorong negara-negara yang selama ini telah memperlihatkan secara lebih jelas keberpihakan mereka terhadap two-state solution tadi itu. Mulai dari Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, dan beberapa negara-negara yang selama ini memang hanya melihat dari jauh. Dan kemarin puncaknya tanggal 22 kemarin itu yang ada konferensi Solusi dua negara, Prancis dan MBS, kemudian beberapa negara juga sebelumnya. Beijing sudah mengumpulkan faksi-faksi itu, dan ini adalah pertanda bahwa pada dasarnya mereka siap untuk terlibat dalam proses ini. Oleh karena itu seharusnya seperti badan seperti PBB ini yang menginisiasi untuk melibatkan banyak negara. Bahkan terakhir Inggris ini sudah merelakan Tony Blair itu, walaupun juga karakter personalnya dia itu tidak dekat-dekat amat, bahkan bisa jadi menjadi anti Palestina, tetapi sebagai sebuah representasi internasional itu patut untuk diberi, patut untuk memberi harapan lah. Nah, yang ini berarti tandanya adalah tidak boleh ada negara yang kelihatan dominan, apalagi yang selama ini Israel minded seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat ini menurut saya benar-benar hanya lip service ini untuk mengurangi tekanan apa yang dilakukan konferensi di New York, MBS Arab Saudi dengan Prancis. Soal Amerika kan sikap dia sudah jelas sangat pro Israel dan keuntungannya tadi disebut sama Mas B. Tapi bagaimana dengan kita Indonesia, lalu kemudian negara-negara yang tergabung dalam OKI, kita tuh tampaknya juga nggak kompak gitu. Semua negara yang merasa memiliki kepentingan, karena dasarnya semua ini adalah konflik berbasis kepentingan. Karena semua negara juga dalam konteks hubungan antar negara itu didasari oleh kepentingan. Tidak ada yang tidak ada kepentingannya. Tetapi kalau kemudian dianggap ini adalah pemicu untuk, ya mudah-mudahan tidak terjadi nauzubillah min zalik, perang dunia ketiga, maka semua negara jadinya berkepentingan untuk meredam konflik ini.
Dan itu berarti beberapa kelompok negara yang selama ini juga memang telah memberikan perhatian itu harus bersama-sama untuk mengambil bagian dalam proses ini. Dan niat baik Amerika ini, kalau betul niat baik itu pasti akan membuka jalan. Iya, pasti nah di sini tandanya. Ya, Bang Hasbi, ada Tony Blair, ini sendiri juga tadi kita sudah bahas bahwa orang ini juga sebenarnya nggak bersih-bersih amat begitu. Yang kita tahu juga dia ada masalah soal Irak waktu itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa sosok ini bisa menjadi Dewan Perdamaian yang menjadi tim dari Trump dalam 20 kesepakatan itu dituliskan demikian, lalu kemudian apakah Indonesia juga turut serta harusnya bisa memberikan tokoh ke dalam sehingga lebih jelas begitu posisi kita? Ya, saya rasa memang ini pertanyaan yang sangat strategis tentang peran kita ke depan. Dan kalau Tony Blair ditanyakan kenapa masuk di situ, sudah pasti bukan karena paling adil, tapi paling bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan dalam konteks itu, walaupun kecil ini ada peluang, terutama melalui yang disebut sebagai Dewan Perdamaian, Daeng, menurut saya justru ini harus digunakan oleh Pak Prabowo yang menjadi bintang baru di tingkat PBB dengan pidatonya yang sangat kuat dirujuk oleh banyak orang itu untuk meningkatkan peran Indonesia, yaitu mengusulkan tokoh-tokoh yang bisa mengisi Dewan Perdamaian ini untuk bisa memastikan ide mengenai keluarga Ibrahim yang rukun ini bisa diperjuangkan lebih lanjut. Dan menurut saya kita nggak kekurangan nama-nama yang punya rekam jejak tentang ini semua. Misalkan kalau di pemerintahan ada siapa namanya SBY, ada Pak JK, bahkan keluarga Gus Dur yang kita tahu sangat diterima di kedua belah pihak. Entah itu Bu Nyai Sinta atau mungkin putri-putrinya, atau malah mungkin kalau yang akademisi, kalau beliau mau, menurut saya tokoh-tokoh seperti Romo Magnis yang kita nggak meragukan bagaimana beliau berjuang untuk perdamaian dunia, bisa diterima Barat dan Timur, ini bisa di-endorse menurut saya oleh Pak Prabowo untuk satu, kita sudah makin naik dukungannya di tingkat global dan ini perannya makin strategis sehingga ide mengenai perdamaian dunia itu yang sekarang dibuka lewat proposalnya Trump, walaupun komposisinya 70-30. Artinya kalau saya potong, proposal ini masih harus direvisi. Dan terbuka memang, mereka nggak mau kunci. Itu catatan saya yang kedua. Karena ini memang masih terbuka, menurut saya melihat perkembangan hari ini, 9 hari pasca pertemuan di PBB, Pak Prabowo terutama yang hadir di forum itu mestinya memberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan ini menjadi cek kosong digunakan oleh Trump dan Netanyahu untuk memaksa Hamas menerima poin-poin ini. Karena ada kecenderungan menurut saya di hari ini Trump menggunakan pertemuan dengan G8 itu untuk menekan Hamas. Sekarang Hamas nggak punya pilihan. Dan Hamas tidak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Karena merasa negara-negara Islam dan Timur Tengah sudah mendukung. Padahal sekali lagi ini belum dikunci. Jadi harus diberikan penjelasan lebih lanjut. Dan hari ini negara-negara Timur Tengah sudah melangkah ke sana. Jadi nggak mau menjadi cek kosong. Ini harus apa yang dimaksud dengan babi bu ini yang baik. Dan Ical, Anda sendiri sepakat tidak? Tadi disebutkan bahwa sebenarnya Hamas sendiri tidak punya lagi posisi tawar begitulah ya. Mereka harus setuju karena negara Islam itu sudah menyetujui lah begitu dalam pertemuan saat itu. Jadi menyetujui untuk solusi dua negara, menyetujui untuk damai. Tetapi kalau mereka melihat 20 poin yang diajukan ini, tidak akan mungkin setuju. Tidak akan mungkin setuju dan memberikan effort yang maksimal. Kenapa? Karena mereka juga tahu dan kita juga tahu kalau soal pengungsi tidak selesai, kalau soal kompensasi ekonomi atau badan yang menjamin untuk ada proses rehabilitasi dan recovery, kemudian kalau faksi-faksi militer tidak dilibatkan atau tidak merasa terakomodasi kepentingannya, tidak bakalan ada perdamaian. Dan Amerika dan Netanyahu ini cuma menggunakan momentum ini untuk menutupi kekalahan diplomatiknya mereka pada sidang PBB. Karena kekalahan diplomatik ini luar biasa telaknya. Karena semua orang itu memiliki, semua negara itu akhirnya punya panggung dan itu menjadi momentum. Kenapa mereka menjadikan sidang PBB ini sebagai momentum untuk memberikan dukungannya? Karena desakan internasional, warga negara masing-masing itu sudah mulai terlibat. Australia nggak pernah bahkan cenderung mendukung Israel karena demonstrasi di kampungnya, di daerahnya, di negaranya. Mereka tidak mau mesti mengikuti keinginan warganya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah election minded. Mereka juga punya kepentingan
domestik. Ya. Kalau mereka tidak mendukung, bisa dijauhi sama pemilih. Iya, ini Dan suara beberapa negara Deng lain Ical sama Bang Asbi ini kan agak beda nih. Tadi Iya. mengatakan agak bahwa beda, agak ya. beda, Agak beda, ya. Di mana agak beda, beda. Anda Agak beda. optimis, Beliau yang lebih seberang enggak optimis. gitu. Tapi saya Saya punya pertanyaannya dari gini. pesimisme. Kembali ke yang sebelumnya pas gencatan senjata, seorang Trump tidak bisa mengendalikan Netanyahu. Iya. Bagaimana dia memastikan bahwa perdamaian yang kali ini bisa mengendalikan seorang Netanyahu? Saya ingin sampaikan begini, 3 pihak ini, katakanlah Trump, lalu kemudian Netanyahu, bahkan pimpinan Hamas, ini punya karakter yang mirip-mirip. Ini pejudi kelas berat dalam pengertian tidak mau terlihat lemah di hadapan lawan. Sekarang posisinya adalah Netanyahu menggertak Hamas sekeras-kerasnya. Kalau sampai enggak setuju dengan proposal ini, jangankan sampai menolak, ngasih catatan saja, artinya Anda memang menerima untuk diserang lebih parah lagi.